Hey guys, bersama saya kembali di sini. Baik, di sini saya akan membahas sesuatu yang viral yang berhubungan tentang pelecehan seksual. Seperti apa videonya? Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar saya tetap semangat dalam membuat konten yang lebih menarik lagi. Baik, kita intro dulu ya. Oke, untuk kasus yang pertama ini guys, ini ada kasus yang memilukan. Ada seorang guru ngaji ini mensodomi 25 santrinya. Alasannya karena waktu kecil dia juga digituin sama gurunya gitu. Rasanya seperti itu. Seperti ini guys videonya. Nah, ini pelakunya. Nah, jelas kan? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Guru ngaji di Sidoarjo telah mensodomi 25 santrinya sendiri. Apa yang mendasari pria 31 tahun masih muda itu melakukan perbuatan bejat tersebut. Nah, dari pengakuan pelaku ini, waktu kecil pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Seperti itu. Padahal ini dijelaskan pelaku ini juga mempunyai keluarga juga sendiri guys. Nih, padahal pelaku hidup normal dan mempunyai istri serta 2 anak. Nah, dia mempunyai keluarga, dia mempunyai anak, mempunyai istri. Nah, ini mungkin dia melakukan seperti itu di sini. Tujuannya adalah untuk mencari kepuasan tersendiri. Orang-orang seperti ini kadang itu ya memang mudah bosan. Pelaku melakukan semua aksinya di rumah Hafiz di kota Sidoarjo yang dikelolanya. Rumah penghafal Al-Quran itu menampung 26 anak yatim piatu. Mereka tinggal dan menetap di rumah itu. Nah, kayak gini ya. Ini membuat para orang tua itu jadi was-was. Buat kalian ya yang punya anak yang sekarang sedang dititipkan di pesantren, dititipkan di sebuah asrama, tetaplah kalian jangan sampai lepas tangan. Tetap diawasi, datang ke sana, kalau perlu nanti ditanya-tanya anaknya gimana ngajinya, gimana kiainya, dan lain-lain, ditanya. Kalian tanyanya harus penuh dengan lembut, kasih sayang gitu, biar anak itu mau terbuka kepada kita, biar mau cerita. Kalau ada kejadian-kejadian yang ganjil, segera telusuri, segera kalau mendapatkan sesuatu yang ganjil laporkan, biar diselidiki gitu. Kita baca komentar-komentar dari netizen budiman Indonesia guys. Kasihan, mana anak-anak yatim lagi. Iya benar, anak yatim loh. Buat kalian para pemimpin, perhatikanlah anak yatim loh. Kalian dipasrai, diberikan amanah untuk mendidik anak yatim, bukan merusaknya. Kalian diberikan amanah buat mendidik. Ini buat kalian yang para pemimpin yang sering kayak gini, perhatikan, kalian tuh pemimpin,
Kalian harus berjiwa mampu melindungi, bukan malah merusak kayak gini. Gak ada otak memang orang-orang kayak gini itu. Nah, terus anak-anak itu nantinya trauma, yang ngelakuin itu ke anak-anak lain pas dewasa. Ya ampun, nggak kepikir gimana nantinya anak-anak itu. Iya, ini kan kejadiannya katanya kan berawal dari kasus trauma ya. Dia pas masa kecil digituin juga sama gurunya. Terus akhirnya dia trauma, terus ngelakuin hal yang sama. Mungkin buat balas dendam apa gimana ya, buat kepuasannya sendiri. Kalau menurutku nggak cuma trauma sih, ini kayaknya ya nafsunya itu yang menggebu-gebu, yang akhirnya sampai kayak gini. Kalau emang dia trauma atas kejadian yang pernah dulu gurunya lakuin kepada dia, jangan sampai itu terjadi lagi. Kasihan. Kalau emang trauma ya jangan sampai lah kamu lakuin seperti itu. Kan kamu kan sudah punya anak, sudah punya istri. Dia mikirin kepuasannya sendiri, gak mau memikirkan keluarganya. Yakin ini pasti keluarganya, ibunya, orang tuanya malu lah lihat kelakuannya anak yang seperti ini. Terus kalau misal anak-anak tersebut trauma lagi gimana gitu, lakuin hal yang sama gimana gitu. Nah, ini tugas penting ya buat kita, perlu diawasi nih anak-anak yang kena kasus seperti ini, mentalnya itu perlu dijaga biar stabil tuh. Naik guys untuk video yang selanjutnya. Nah, ini ada cerita sedih guys, suaminya bunuh si pelaku. Ini ceritanya pilu, korban pemerkosaan di Bengkulu. Sedikit sekilas informasi ya, ini si suami ini membunuh, kalau nggak salah membunuh bosnya. Ini karena si bos itu memperkosa istrinya. Seperti ini, istri diperkosa hingga trauma dan nyaris gantung diri. Iya, trauma lah. Pria ini bunuh mantan bosnya. Oh, ternyata mantan bosnya guys. Ini si suami. Harusnya aja lah di motor ini aja depannya. Gimana gua motor tadi? Hah? RT diketahui membunuh mantan bosnya bernama Rawi, 43 tahun. Pelaku sakit hati setelah mengetahui istrinya 2 kali diperkosa. Rawi pengusaha barang bekas di desa Sukamerindu, Kabupaten Kapahiyang, Bengkulu. Korban disuguhi tuak dan disuruh tiduran di ranjang. Nusuknya pelaku juga menindas korban dengan motor. Di tubuh korban ditemukan 13 luka tusukan benda tajam. Milik tersangka, dan kemudian tersangka mendekati korban sambil membawa pisau miliknya dan menghidupkan TV yang terletak di samping korban tersebut. Nah, kalian lah gimana misal jadi suami terus tiba-tiba istri kalian digituin sama bos kalian sendiri, pasti sakit hati. Nah, emang perlakuan dari pelaku ini memang tidak dibenarkan, tapi pasti kalau kita mendapat perlakuan seperti itu, mungkin hati kecil kita didorong buat ngelakuin hal yang sama gitu. Kita coba melihat komentar dari netizen Budiman Indonesia guys. Ini
masalah hukum belakangan, yang penting membela kehormatan istri nomor 1. Ya gimana ya, saya juga bingung sendiri guys. Ini kan kasusnya membunuh itu salah, tapi kita juga harus membela kehormatan istri. Kita diberikan dua hal yang berat ya, membela kehormatan istri atau gitu, atau kita diam aja. Ya kita pasti harus membela. Mungkin kalau emang kita sekedar melaporkan kasus itu ke polisi, mungkin hati kecil si suami ini masih kurang puas ya. Tapi ya kalau boleh saya saranin ya, kita cari jalan keluar yang terbaik lah, cari jalan keluar yang terbaik, tidak cuma membunuh gini. Cari jalan keluar apa gitu kita pikir gitu ya. So, saya cuma bisa memberikan komentar ya, mungkin kalau ini terjadi di kehidupan sebenarnya ya kurang tahu sendiri guys. Bu, suami ibu layak ditunggu. Dia laki-laki sejati yang tidak terima orang yang dicintai. Ibu dari anak-anaknya diperlakukan seperti itu. Walau caranya salah, ya kan salah, tapi saya salut dengan suami ibu. Semoga dimudahkan, diberi hukuman yang seringan-ringannya, dan semoga kalian mempunyai masa depan yang baik nantinya. Amin. Iya, menurut saya juga kayak gitu. Ini laki-laki ini emang ya laki-laki sejati. Dia mau memperjuangkan kehormatan keluarga, meskipun ya iya emang caranya itu salah. Jangan sampai ini ya, semoga istrinya tetap setia lah kepada itu, soalnya dia kan berusaha meringankan mental si istri, meskipun ya mungkin saja ini malah mentalnya semakin down gara-gara suaminya di penjara. Ya kita doakan saja, kita di sini tidak bisa apa-apa, kita doakan saja lah, semoga ya si istri ini diberikan ketabahan dan si suami itu diberikan tadi seperti komentar dari mbaknya, diberikan hukuman yang seringan-ringannya, seperti itu. Oke, di sini komentarnya itu kebanyakan ini positif ya, memberikan dukungan kepada pelaku pembunuhan tersebut yang membunuh bosnya gara-gara kasus tadi guys. Seperti gak apa-apa kawan, kamu sosok pria yang hebat. Ada lagi, dia suami hebat. Ini baru namanya lelaki. Hukum saja 8 bulan atau 5 bulan, jangan sampai bertahun-tahun. Nah kan, kebanyakan memberikan komentar yang positif. Meskipun ya emang tadi apa yang dilakukan ini ya emang salah, bener emang salah. Tapi ya mau gimana lagi guys. Seperti itu. Next kita ke video yang selanjutnya. Nah, ini ada lagi kasus pencabulan lagi guys, yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kupang yang cabuli bayi 1 tahun akibat nonton film dewasa. Hukuman 15 tahun penjara. Nekat memperkosa bayi berusia 1 tahun. Tersangka melancarkan aksi bejatnya itu karena terpengaruh film porno yang ditontonnya saat menggendong korban. Pemuda 18 tahun ini hanya bisa pasrah saat digelandang ke kantor polisi. Mahasiswa ini ditangkap karena juga bayi yang berusia 1 tahun di Kota Bogor, Jawa Timur. Tersangka mengaku terpengaruh film porno hingga nekat mencabuli bayi yang sedang digendongnya. Aksi tersangka terbongkar setelah ibu korban curiga melihat pelaku sedang membuka baju anaknya di dalam kamar. Sang ibu langsung melaporkan tersangka ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Nah, rekonstruksi mahasiswa di Kupang cabuli bayi 1 tahun. Tersangka lakonkan belasan adegan. Nah, penyidik Polsek Kupang Polres Kupang sedang menetapkan NJM 18. Baru 18 tahun, masih muda. Iya, mahasiswa.
Seorang mahasiswa di Kupang sebagai tersangka pencabulan terhadap anak bayi yang baru berumur 1 tahun sejak bulan Februari 2021 lalu. Untuk melengkapi berkas perkara, dilakukan reka ulang alias rekonstruksi pada Jumat 11 Juni 2021. Kapolsek Kupang Tengah Ibda Epidus mengatakan rekonstruksi dilakukan atas petunjuk dari jasa penelitian dari Kejari Tupang Vinsya Murti Ningsih SH. Tujuannya agar keterangan dan peran tersangka dan penjelasan para saksi terkait perkara tindak pidana ini menjadi terang benderang. Nah, dilakukan rekonstruksi supaya ya ini kasusnya benar-benar jelas gimana reka adegannya, biar nggak cuma bayang-bayang saja. Kasusnya ini berawal dari film dewasa, video-video yang 18+ itu. Kejadian ini terus akhirnya orang biasanya nonton video gitu kan pun birainya kan memuncak, akhirnya lupa segalanya. Dia sedang menggendong sebuah bayi, dilakukan pada bayi. Orang itu kalau udah nafsunya udah berada di ujung tanduk itu, hal-hal seperti itu pun dilakukan, mencabuli anak seumur 1 tahun. Untuk itu kita, bukan hanya kalian ya, kita termasuk saya sendiri harus berusaha menghindari. Bisa dijadikan motivasi ya, bisa dijadikan pembelajaran ya. Wah, agar kejadian ya menonton video-video seperti itu kita hindari lah. Tuh, cari pasangan, jangan ya cuma kayak gitu. Emang nafsu itu nggak bisa, susah ya buat tinggal. Kita cuma bisa tahanlah nafsu, jangan sampai kejadian kayak gini. Bayi 1 tahun nggak ada akal, nggak ada pikiran. Kita coba lihat ya kasus-kasus seperti ini, kita lihat dari komentar para netizen guys. Kok bisa sih banget gitu, saya sensor. Emang nafsu itu ya, kalau ya solusinya ya cuma satu tadi, hindari melihat video-video yang kayak gitu. Hindari, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, apapun itu, olahraga lah atau apa gitu yang positif, biar terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu. Gak habis pikir masih bisa nafsu sama bayi itu gimana. Iya ya, seperti tadi penjelasan saya, ini mungkin ya, ini kan saya cuma berasumsi ya, orang yang sedang menonton video kayak gitu ya mungkin saja ini nafsunya kan berada di ujung ya, sedang mempuncak-puncaknya, akhirnya dia lakukan hal tersebut. Ya kalau masalah itu bayi atau apa, dia pasti gak kepikiran, maksudnya ini nafsunya sudah benar-benar memuncak. Tapi ya jangan sampai terjadi kayak gitu juga. Itu kan bayi ya, emang benar itu bayi. Salah satu solusinya ya kayak tadi, jangan sampai kita nonton video-video yang kayak gitu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang positif tuh. Jadi takut ngebiarin anak digendong orang lain selain bapaknya. Iya, kita harus waspada. Bukan cuma dari keluarga, bapak pun kadang juga gitu. Kan banyak kasus-kasus bapak mencabuli anak gitu. Ya sebagai orang tua, termasuk ibu, khususnya ibu, harus selalu mengawasi anaknya biar kejadian-kejadian ini tidak terjadi kembali. Diawasi terus,
kalau ada sekiranya, bolak-balik ini saya sampaikan, sekiranya ada kejadian yang janggal tuh ya segera diselidiki, segera kalau ada emang sudah ketahuan segera dilaporkan gitu guys. Oke, sampai di sini ya saya membahas kasus-kasus tentang pencabulan, tentang ya yang berbau pelecehan seksual. Semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita tidak melakukan hal tersebut, agar lingkungan kita senantiasa ya tetap ya selalu terjaga gitu. Dengan adanya video ini semoga memberikan edukasi kepada kalian semua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar saya tetap semangat dalam membuat konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih, bye bye.